Ini putus, tapi permasalahan yang penting adalah setiap kami mengganti sekring, kompresor sempat nyala sebentar, kisaran 1 menit 2 menit, setelah itu putus kembali. Ternyata kasus ini disebabkan karena adanya konsleting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel kami, Agus Mbak Lebar. Semoga dalam kesempatan kali ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahan dan selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman. Ini ada mobil Calya tahun 2017 yang mana keluhannya setiap dinyalakan AC tidak mau dingin. Setelah saya cek, ternyata kompresor mati karena disebabkan sekring dari kompresor. Mari kita lihat dulu. Tempatnya ada di depan. Ini sekringnya. Nah, ini sekring ini sementara tadi saya cabut. Ternyata sekringnya itu putus. Itu dalam petunjuk box sekring itu kodenya adalah MGC ya, MGC. Nah, ini MGC yang menggunakan sekring 10 ampere. Itu adalah magnetit untuk kompresor. Ini tempatnya berarti ada di sini. Ini putus, tapi permasalahan yang penting adalah setiap kami mengganti sekring, kompresor sempat nyala sebentar, kisaran 1 menit 2 menit, setelah itu putus kembali. Ternyata kasus ini disebabkan karena adanya konsleting. Mungkin sedulur-sedulur jarang untuk menemui permasalahan semacam ini. Setelah kami cari-cari dan saya cek semua jalur kabel yang menuju ke kompresor, ternyata bagus. Dan kemudian kami berusaha untuk mencarinya lagi. Kemungkinan besar itu disebabkan karena magnet atau spool magnet yang ada di kompresor ini yang bermasalah. Kami membuka di tempat, maksudnya tetap terpasang di mobil, dan berusaha untuk tidak membuang gas freonnya, sebab gas freon itu juga termasuk mahal. Ini untuk menghemat biaya dan mengefisienkan pekerjaan, kami cukup membuka magnet clutch-nya. Ini bentuknya, ini yang saya buka. Ini terus yang satunya itu ini penghubung clutch-nya ini. Dan yang terus membuat magnetnya itu adalah ini lilitan atau kumparan, atau bisa dibilang
spool. Ternyata ini permasalahannya, ini terjadi konsleting atau hubungan singkat ya. Ini mari untuk membuktikannya kita cek berapa hambatan spool kompresor ini, sebab keadaan dari spool kompresor ini kalau dilihat kasat mata memang tidak ada terjadinya gosong atau kebakar, cuma lilitan di dalam kemungkinan besar itu adalah ada yang hubung singkat atau konslet. Marilah kita cek dulu berapa besar hambatan spool kompresor AC ini. Ini kami dibantu kawan kami dalam melakukan pengecekan kumparan atau lilitan. Ini yang awal milik kendaraannya yang asli. Ini kita cek. Ini bacanya ya. Ini ada ukuran hambatan 0,8. Coba tolong Mas disambung langsung, dicek dulu kakinya, kaki tester. Ini hambatannya langsung ada 0,4. Dengan melalui spool atau lilitan menghasilkan 0,9 atau 0,8. Kita bandingkan, tadi sempat saya sudah sarikan ini dari bekas, kemungkinan masih bagus. Coba kita cek hambatannya berapa. Nah, ini menghasilkan 4,4 atau 4,3 kisaran itu, berarti ini yang hambatannya lebih besar. Sebab kalau hambatannya kecil lah, siapa tahu sama sekali tidak ada hambatan, berarti itu adanya konsleting. Ini caranya sedulur untuk mengetahui dengan menggunakan tester. Ini kebetulan malah saya memakai klem meter untuk mengukur ampere tang ampere ya misalnya. Kalau sedulur-sedulur tidak mempunyai alat semacam ini, tester tidak punya, kita bisa menggunakan langsung dengan menggunakan setrum baterai aki yang kita menggunakan aki kendaraan. Caranya mudah sekali. Kita bisa membedakan antara yang spool yang bagus dengan yang sudah rusak. Kita hanya menggunakan seutas kabel, kita sambungkan. Ini yang sudah rusak, kita perhatikan bunga apinya. Terasa ada suara cerak, dan bunga apinya sepertinya tidak mau mengumpul, pecah, apinya pecah. Nah, ini kelihatan sekali. Coba kita bandingkan yang masih bagus. Kita sambung dengan ustas kabel, kita tempelkan ke negatif, yang ujung satu kita tempelkan ke positif. Nah, percikannya seperti ngumpul putih dan terlihat putih dan tidak pecah. Ini cara mengecek kalau kumparan yang masih bagus. Terus selanjutnya mari kita buktikan, kita pasang di kompresornya. Mudah-mudahan dengan mengganti dengan yang baru atau yang masih bagus, semoga saja kompresor menjadi normal kembali dan AC terasa lebih dingin atau dingin. Setelah kita pasang, lalu kita pasang penguncinya ini menggunakan tang pen. Setelah
penguncinya kita pasang, pengunci spool atau kumparan magnet ini. Selanjutnya adalah pasang ini covernya yang bagian bawah. Nah, kemudian kita pasang penguncinya lagi nih. Kita pasang kembali pinnya. Ini pemasangan ini harus benar-benar masuk di lemnya, di lem spi atau di lem snapbacknya. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan ini kelatnya yang paling keluar, Pak. Nah, ini. Lalu kita pasang baut pengunci 10 menggunakan baut 10 ini. Terus kita kencangkan dengan menggunakan kunci sak 10 atau menggunakan kunci ring 10 juga bisa. Setelah kita pasang belnya, kemudian jangan lupa pasang kabelnya ya, kabel untuk spool kompresor. Setelah semuanya kepasang, selanjutnya adalah kita mencobanya untuk menyalakan, dan kita pasang sekring terlebih dahulu dengan menggunakan ukuran 10 ampere. Kita pasang di tempatnya. Marilah kita coba. Semoga saja kompresor ini sudah berfungsi dengan baik dan menghasilkan udara yang sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba, kita nyalakan mesinnya. Kita matikan dulu. Terus kita nyalakan. Ini pengaturan kita taruh di setengah. Kita nyalakan kipasnya. Terdengar ada suara cetak, berarti kompresor sudah nyala. Kita tunggu beberapa menit. Biasanya setiap 1 menit atau 2 menit sekring untuk kompresor putus, karena yang bermasalah adalah spool magnet kompresor. Ini udara atau hawa sudah terasa sejuk, menandakan kalau kompresor itu sudah bekerja. Juga kita tambah suhunya. Ini terasa sejuk, sudah dingin ya. Ini sudah dingin lor, udaranya lor. Di ruang sudah terasa sejuk. Ini sudah lebih dari 1 menit. Coba kita tunggu sebentar lagi. Biasanya kisaran 2 menit kompresor putus atau mati, sekringnya putus.
udara semakin sejuk, terasa semakin sejuk. Terus mari kita cek pipa yang ada di kompresor. Ini juga ngembun lor ini. Ya, basah. Berarti kami memasang atau mengganti spool ternyata membuahkan hasil. Alhamdulillah kompresor menjadi normal kembali. Jadi pada intinya AC yang tidak dingin disebabkan karena kompresor yang mati. Tapi terkecuali lur, kalau memang freonnya habis ya tetap diisi dulu. Tapi ini masalahnya freon masih bagus, AC dinyalakan, keluar angin, cuma tidak ada hawa sejuknya. Itu disebabkan karena kompresor yang tidak bekerja. Tidak bekerja kompresor itu disebabkan beberapa faktor. Kemungkinan plat covernya yang sudah rusak, tapi biasanya timbul bunyi kasar. Tapi kali ini tidak ada bunyi sama sekali, kompresor tetap halus. Cuma kompresor tidak mau berfungsi atau tidak mau memutar. Itu disebabkan karena magnet atau 10 magnet kompresor yang bermasalah, atau bisa dengan kata lain spoolnya konslet. Sebab dari awal gejalanya kompresor dinyalakan mau, cuma setelah 1-2 menit kompresornya mati kembali, dan saya cek ternyata putus seklingnya. Yang perlu diperhatikan, kita haruslah menggunakan petunjuk dari pabrikan. Seumpamanya sekling menggunakan 10 ampere, kekuatan 10 ampere, kita harus memasangnya 10 ampere. Yang 15 ampere juga nggak apa-apa, cuma jangan terlalu besar ukurannya, sebab itu bermasalah. Karena setiap ada hambatan pada instalasi kelistrikan itu sudah diamankan di sekring. Apabila kita menggantinya dengan sekring yang berkapasitas lebih tinggi, khawatirnya kabel yang meleleh, dan itu akan berakibat sangat fatal karena terjadi kebakaran, kemungkinan terjadi kebakaran. Makanya setiap kali kita mengganti sekring diusahakan sesuai dengan petunjuk pada fuse ya. Fuse sekring itu kalau 10 ampere ya kita pasang 10 ampere, kalau 15 ya kita pasang 15. Jangan terlalu menambah kapasitas kekuatan ampernya ya. Demikianlah lor ya. Ini sudah normal kembali kompresor, dan AC sudah berfungsi seperti semula dengan normal kembali. Itulah pengalaman kami. Semoga berguna dan bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua, agar bisa mengatasi sementara apa masalah yang terjadi dengan yang berhubungan dengan AC. Cukup sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian, karena kami belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.